Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan pertanyaan dan mendapatkan berbagai macam konsultasi bagaimana Pak Ustadz kita itu bisa istiqomah di dalam beragama. Dan ini wajar, jangankan di zaman kita. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang yang datang. Ya Rasulullah, ajari aku tentang sesuatu yang setelah itu saya tidak akan bertanya kepada orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Allahu Akbar. Keistiqomahan memang di dalam beragama memiliki nilai yang sangat bagus, strategis, dan itu adalah jalan lempeng kita masuk surga. Sehingga jalan surga, yaitu kebenaran, disebut oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena meniti kebaikan terus menerus sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, memang tidak mudah. Itulah makna daripada istiqamah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang paling langgeng, istiqamah walaupun sedikit. Dengan demikian, orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga, bahkan 3 kali dicek oleh seorang sahabat. Akhirnya apa? Selama hidup saya, di dalam hati saya tidak pernah membenci sesama muslim. Ini yang memang berat. Istiqomah menjaga hati, salamatus sadr, itu tidak mudah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan istiqomah itu memiliki faedah banyak. Di antaranya Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka itu lurus terus meniti jalanku, maka aku akan berikan mereka ma'isyah, penghidupan dan rizki yang lancar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan memang banyak penghalang-penghalangnya. Di antaranya yang paling pokok, paling inti adalah 4. Yang pertama, al-jalisus su', teman yang buruk. Sulit rasanya orang yang ingin istiqamah di atas kebaikan kalau kanan kirinya setiap hari menggoda maksiat, mengajak ke tempat maksiat, memberikan tawaran-tawaran syahwat. Makanya Rasulullah SAW menegaskan al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya, dan beliau mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, nggak membeli dicolekin kena baunya, sementara teman jelek seperti pandai besi, nggak kena apinya, debunya, minimal bau badannya. Inilah teman. Coba bayangkan, Allah memberikan satu nilai baik karena persahabatan. Sampai Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu tergantung
orang-orang yang dicintainya. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu poin, ya, inna min aqrabikum majlisan wa ahabbikum ilayya yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling dekat dan orang yang paling saya cintai nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini termasuk juga hal-hal yang bisa mendekatkan, menjadikan kita itu teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dengan demikian, kita harus pilih teman dengan baik supaya kita tidak keliru jalan. Yang keduanya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan cenderung mengajak kepada keburukan, kejelekan, dan minimal menunda-nunda. Dan dia santai di atas berbagai macam kenikmatan. Dan ini adalah bahaya. Sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'il hawa wala tattabi'il hawa wa yudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mentaati hawa nafsu dan pasti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang membuat kita itu jauh, ya, dari istiqamah adalah fitnah. Masya Allah. Fitnah itu macam-macam. Ada fitnah harta, ada fitnah jabatan, ada fitnah agama, ada fitnah perempuan. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah ada suatu madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsi 'alal mal min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, ya, masih lebih dahsyat, masih lebih berbahaya, masih lebih rakus orang yang gila harta dan ambisi jabatan mengorbankan agamanya. Ini. Selanjutnya, termasuk penghalang dan menjauhkan orang dari istiqamah. Dan ini merupakan suatu perkara yang sekarang ini umum, ya. Al-jahlu bidinillah, kebodohan dia terhadap agama Allah. Kenapa? Karena kecenderungannya orang bodoh itu memusuhi apa yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. An-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama. Bukankah sekarang Nabi Musa dimusuhi oleh umatnya yang bodoh, Nabi Ibrahim dicela orang bodoh, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, ditentang oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dan yang terakhir, yang bisa menjauhkan kita dari istiqamah, yang bisa memisahkan kita dari jalan lurus adalah kita menjauhi orang-orang soleh. Kita menjauhi teman-teman, menjauhi ulama, menjauhi manhajnya, menjauhi akidahnya, menjauhi ilmunya. Secara umum tadi juga sudah kita kita sebutkan, tetapi ini wabil khusus ulama. Mujalasatu salihin, kita harus mau duduk dengan ulama. Kita harus duduk dengan orang soleh, kita timba pengalamannya, mutiara hikmahnya, ilmunya, sehingga kita cenderung istiqamah. Coba Hamdalah ketika dia mengatakan nafaqal Hamdalah ya Rasulullah. Hamdalah telah munafik. Kenapa? Ya Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, dituturkan surga neraka seakan melihat mata kepala, tapi setelah saya pulang, ya, disibukkan dengan harta kami, dagangan kami, keluarga kami, hilang semua. Kata Rasulullah SAW, wahai Hamdalah, kalau seandainya kamu terus seperti keadaan kamu seperti ada di majelis saya, maka kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di tempat tidur, di jalan, dan di tempat-tempat majelis kamu. Tapi sekali seperti ini, sekali seperti ini. Poin hadis ini, ketika kita bersanding dengan ulama,
cenderung hati kita lebih dekat dengan surga, lebih ingat takut kepada neraka, dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.